Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Udah agak lama nggak bikin konten ya. Kita bahas pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan lumayan simpel tapi mungkin jawabannya beragam ya untuk tiap orang. Dok, berapa lama batasnya bongkar pen? Nah, ini sebenarnya berbeda. Pennya apakah di jari, apakah di lengan atau di kaki? Masing-masing tempat beda. Jadi berapa lama ini bisa waktu paling singkat, bisa waktu paling lama. Jadi minimal sama maksimalnya. Yang minimal dulu ya. Yang minimalnya harus sudah sambung. Pertama. Karena kalau belum sambung dilepas ya patah lagi gitu loh. Nggak ada manfaatnya pasang pennya dari awal lah. Sambungnya ini yang tergantung lokasi, umur, sama bentuk patahannya. Seperti yang disebutkan tadi, jadi lokasi itu berbeda antara tulang jari atau tulang lengan, atau dia di paha atau tulang kering. Tulang-tulang kecil biasanya relatif lebih cepat, sama tulang-tulang yang dalamnya nggak ada sumsumnya, istilahnya tulang yang cancellous atau yang di daerah dekat sendi. Contoh aja ya, misalkan sama-sama tulang paha, dia di atasnya ya, patah di daerah sini akan jauh lebih cepat nyambung daripada patah yang di daerah sini. Karena ini bentuk tulangnya keras, pinggirnya, tengahnya lubang. Kalau yang di sini ini bentukannya adalah seperti apa ya? Jaring-jaring gitulah. Kalau pernah belah tulangnya sapi bisa dibayangin lah, mirip gitu ya. Lalu dari segi umur ini dari anak kecil sampai orang yang paling tua, makin muda makin cepet nyambungnya. Jadi misalkan ada umur anak yang 6 tahun 7 tahun, untuk patahan yang simple dia mungkin sebulan setengah gitu aja udah nyambung. Tapi kalau orang dewasa yang ekstrim, misalnya umur 70 tahun, patah tulang di tempat yang sama, misalkan sama-sama tulang paha gitu, 1,5 bulan belum tentu sudah nyambung. Seperti itu. Jadi umur ini pengaruh besar sekali. Dan pada anak ada yang namanya remodeling juga, sempat kita bahas beberapa kali. Lalu mengenai bentuk patahan yang simple. Jadi misalkan patah di satu tempat seperti ini, lalu kita sambung, kita pasang plat, akan sangat berbeda waktu penyembuhannya dibandingkan sama yang patahnya jadi beberapa bagian, retakannya banyak, remuk tengahnya, tentu akan perlu waktu yang lebih lama. Seperti itu ya, simpelnya seperti itu, minimalnya seperti itu. Jadi apa bisa dok kira-kira 3 bulan 4 bulan sudah dilepas? Bisa. Kalau misalkan pada tulang jari yang usianya relatif agak muda, kadang sudah dilepas segituan. Tapi kalau sudah dewasa ya minimal harus beberapa bulan, mungkin 8 bulan, 10 bulan sampai 1 tahun biasanya. Itu kita pastikan sebelum kita lakukan lepas pen, kita foto ronsen dulu kondisi tulangnya sudah nyambung apa belum. Biasanya akan kelihatan bentukan kalus gitu ya. Lalu maksimalnya berapa lama dok?
sebenarnya untuk maksimalnya ini bisa dibilang tidak ada batas waktu pasti, cuman yang bisa saya sampaikan adalah ada resiko yang bertambah dengan semakin lamanya menunda, gitu ya. Seperti apa resikonya, Dok? Resikonya ini kalau saya bisa sebut tingkat kesulitan ngambilnya, sama kemungkinan failure atau patah. Jadi kita hapus ya, intinya satunya min, satunya maksimal lah. Misalkan ini tulang paha lagi, yang paling gampang dibayangin lah ya, yang paling sering. Dia dipasang plat. Gitu ya, misalkan patahnya di tengah sini lah, simple gitu. Jadi prosesnya penyembuhannya kan dia biasanya akan muncul kalus, terus intinya perbedaannya antara implan dan tulang adalah kalau tulang dia rusak ada regenerasi, pertumbuhan tulang baru segala macam, makin lama dia makin kuat. Sebaliknya implannya makin lama dia makin turun ketahanannya. Namanya implan ya, dari besi buatan manusia. Kalau dipakai numpu terus menerus, ada kemungkinan dia failure itu patah. Implannya ini bisa patah, dan kalau implannya patah biasanya tulangnya akan ikut patah. Seperti itu. Kapan terjadi patahnya kita nggak bisa bilang. Ada yang datang setelah 2 tahun aman, 3 tahun aman, 4 tahun aman, 5 tahun aman. Ada yang datang 3 tahun udah patah, ada 4 tahun patah, ada, tergantung aktivitas juga. Dan pertumbuhan tulang ini dia nggak bisa maksimal selama ada implannya ini, karena dia merasa masih ditopang. Jadi misalkan ada beban dari atas, ada sebagian beban yang ditumpu oleh implan, ada yang sebagian ditumpu oleh tulang. Dan namanya tulang itu semakin dipakai dia semakin kuat, karena ada yang menyangga, pertumbuhannya jadi nggak bisa maksimal. Dan di sini kan juga masih ada lubang-lubang. Jadi penyembuhan yang sempurna kalau platnya sudah diambil, tulang pelan-pelan akan kembali ke bentuknya yang senormal mungkin. Itu dari resiko failure atau patahnya implan. Kalau dari resiko kesulitan, makin lama pertumbuhan tulangnya, dia bisa menutupi implannya ini tadi. Dan proses pengambilannya lebih sulit. Tulang yang menutupi implan tadi harus kita bersihkan pakai chisel atau tatah. Dan pada prosesnya bisa implannya yang patah, bisa kadang tulangnya ikut patah, bisa. Itu kemungkinannya kecil, tapi harus tetap kita sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada waktu maksimalnya, ditimbang sendiri. Cuman makin lama makin beresiko.
seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.